Shalom, shalom, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di program Mutiara Iman Kompas TV Manado edisi hari ini. Dan bersama saya Pendeta Victor Arung Hadiningrat. Pada pagi hari ini saya akan bagikan firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Apa pesan-pesan Tuhan untuk kita semua? Untuk diajarkan kita, untuk didik kita dalam kebenaran dan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Kami ada di tempat ini, kami bersama-sama di layar kaca menyaksikan tayangan ini. Biarlah firman-Mu ini menegur kami, menasihati kami, mendidik kami dalam kebenaran. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui menurut hamba-Mu ini, Bapa. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, Engkau yang berkuasa, Bapa. Berbicaralah Engkau pada pagi hari ini. Biarlah pagi ini kami mulai aktivitas kami dengan berkat-berkat surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa ada di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada pihak Kompas TV Manado. Semua sahabat-sahabat saya di Kompas TV Manado ini, di mana dulu sebelum menjadi Kompas TV Manado adalah Pacific TV Sulawesi Utara. Saya berkecimpung awalnya berkarir di dunia televisi, Pacific TV, kemudian ke Kompas TV. Ini semua karena rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan semua. Saya dulunya menyampaikan breaking news, sekarang saya menyampaikan good news. Amin. Kabar baik, kabar sukacita, Injil saya sampaikan pada pagi hari ini melalui layar kaca Bapak Ibu di Kompas TV Manado. Saya merasa tidak ada yang berubah dalam dunia televisi sampai saat ini, tapi dunia media sosial sekarang begitu gencar memberitakan kabar-kabar baik maupun kabar-kabar hoax. Nah, satu-satunya cara kita untuk menyampaikan kabar baik di media, yaitu media televisi Kompas TV Manado ini, dengan program acara Mutiara Iman ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, membagi berkat firman Tuhan untuk kita diubahkan, dipulihkan, diberi kekuatan, untuk kita dimampukan menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Mari sama-sama kita perkatakan pagi hari ini bahwa hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari sukacita. Amin. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu kerendahan hati versus kesombongan. Ini banyak yang bertanya-tanya, ini kerendahan hati ini seperti apa? Kesombongan ini seperti apa? Ini ada bertentangan ini. Kerendahan hati versus kesombongan. Ayat utama saya itu Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Amsal 16 ayat 18. Saya baca Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu, dalam ayat ini, dalam baris A, ayat pertama ini, kecongkakan mendahului kehancuran. Baris B, tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, kecongkakan dalam bahasa Ibrani adalah gaon, yang berarti membengkak atau meninggi. Ini menunjukkan sikap mental yang meninggikan diri secara berlebihan. Kecongkakan, kita merasa kita paling hebat, paling berkuasa. Kita punya relasi, koneksi, kita punya harta, kita punya materi, kita bisa atur segala-galanya. Inilah awal dari kejatuhan. Firman Tuhan ini jelas untuk mengingatkan kita harus berubah dari cara-cara kita yang lama, dari cara-cara kita yang sombong, yang congkak, yang angkuh, itu akan mendahului daripada kehancuran dan kejatuhan kita sebagai umat yang percaya. Saya sebagai dulu mungkin di media TV ini, saya merasa paling hebat, paling punya relasi, punya koneksi. Itulah awal kejatuhan saya. Jika kita sombong, Tuhan akan tegur kita akan tidak mengalami sukacita, kita tidak mengalami damai sejahtera. Dulu waktu di media TV saya kadangkala berpikir, wah paling berkuasa makanya setiap hari mengejar dunia ini.
Tapi setelah sekarang saya memberitakan kabar baik, good news, kita ada sukacita, damai sejahtera, diubahkan, dipulihkan. Nah, pada pagi hari ini, saudara, saya akan menjelaskan ada 3 poin dalam Amsal 16 ayat 18 ini. Yang pertama tadi kecongkakan, yaitu meninggikan diri secara berlebihan. Tinggi hati, yaitu menggambarkan arogansi dan keangkuhan dalam sikap kita. Menunjukkan perasaan superior yang tidak ada pada tempatnya. Kadang-kadang kita merasa kita bisa atur segala-galanya. Kita punya uang, kita bisa atur segala-galanya. Kita punya relasi, koneksi, kita bisa atur segala-galanya. Tuhan paling tidak suka dengan kesombongan. Lucifer dibuang karena menjadi musuh Allah, karena ia ingin menyamai Allah. Pemimpin puji-pujian di sorga, Lucifer, dibuang oleh Allah selama-lamanya. Karena apa? Karena ingin menyamai Allah. Jangan kita merasa kita hebat karena kekuatan kita sendiri. Saya sampai saat ini, detik ini, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak pernah terpikirkan. Dulu saya berpikir, oh ternyata Tuhan dewasakan saya, Tuhan latih saya, ada prosesnya. Saya di media televisi, memberitakan kabar-kabar dunia ini. Tapi akhirnya Tuhan latih saya, cara berbicara saya, cara bersikap saya. Menjadi presenter puluhan tahun, akhirnya saya menjadi juru bicara surga saat ini. Amin. Itu semua karena Tuhan. Menjadi juru bicara Yesus Kristus Tuhan kita. Merasa sangat sukacita saya bisa tampil lagi di Kompas TV ini. Mengingatkan saya di masa-masa lalu sebagai seorang presenter jurnalis TV yang membuat spirit semangat menggebu-gebu untuk memberitakan kabar-kabar baik kepada masyarakat. Sekarang apalagi saya menjadi hamba Tuhan memberitakan kabar baik, kabar sukacita yang dari sorga tentunya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bisa sama-sama untuk saling mengingatkan bahwa kerendahan hati versus kesombongan ini adalah hal yang harus kita jalankan. Satu, kita harus buang kesombongan, satu, kita harus lakukan sepanjang kehidupan kita. Kerendahan hati. Bapak Ibu, tadi soal kehancuran itu adalah menggambarkan patah atau hancur berkeping-keping. Dan juga soal kejatuhan, yaitu berarti tersandung atau jatuh. Menunjukkan kegagalan yang memalukan. Jadi ayat Amsal ini, dalam Amsal 16-18 ini mengatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran. Jadi sebelum kita sombong, jika kita sombong, kita akan mengalami kehancuran dan mendapatkan kejatuhan. Kita akan dipermalukan jika kita melakukan kedua hal ini, congkak dan sombong. Banyak tokoh-tokoh dunia, Bapak Ibu saya katakan, Adolf Hitler, penguasa Nazi di Jerman, ingin menguasai dunia ini. Akhirnya mati juga, dibunuh. Tokoh-tokoh dunia lain, Saddam Hussein, Anwar Sadat, presiden di Filipina, semua jatuh karena kesombongan mereka, merasa ingin menguasai dunia ini. Begitu juga tokoh-tokoh Alkitab, Lucifer, Raja Nebukadnezar, Goliat, melawan Raja Allah Israel. Nebukadnezar menjadi gila, 7 tahun makan rumput. Raja Usia, sombong, dia membakar ukupan, masuk ke bait Allah karena merasa udah hebat. Akhirnya mati dengan kondisi penyakit kusta. Itulah Tuhan paling anti dengan kesombongan. Mari, pagi hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi. Apa itu kerendahan hati, apa itu kesombongan. Sebelum kita lanjut, kita break dulu dan kita akan kembali usai pariwara, masih bersama Mutiara Iman Kompas TV Manado. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara masih bersama program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Masih bersama saya Pastor Victor Arung Hadiningrat, dan senang sekali di pagi hari ini kita akan menggali tema khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu kerendahan hati versus kesombongan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Poin yang pertama adalah bahaya kesombongan. Saudara, kesombongan adalah dosa yang sangat berbahaya karena membuat kita tidak menyadari kelemahan diri sendiri. Kita merasa tanpa orang lain pun saya bisa. Tanpa Tuhan pun saya bisa. Saya kerja keras ini bukan karena Tuhan, karena saya kerja keras. Kadang-kala seperti itu. Dulu saya seperti itu. Saya kerja keras mati-matian. Berkarir di televisi, saya merasa kehebatan saya, kuat dan gagah saya. Tapi semua semata-mata adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya diberikan kekuatan untuk saya berkarir di televisi puluhan tahun, dan hari ini Tuhan pakai
menjadi hamba Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, orang yang sombong merasa sudah cukup, merasa tidak pernah puas, merasa bisa atur segala-galanya dengan uang, dengan pangkat, dengan relasi, dengan koneksi. Mereka merasa tidak memerlukan Tuhan dan tidak membutuhkan orang lain. Ini yang berbahaya sekali. Saudara, dalam Galatia 6 ayat 3 dan 4 mengatakan, Galatia 6 ayat 3 dan 4 mengatakan, saya bacakan langsung. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Jangan kita merasa kita bisa atur, bisa tanpa Tuhan. Kita ini hanya, di pokok katakan, kita hanya uap yang habis lenyap begitu saja. Tidak bisa apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas di sini. Hubungan kita dengan Yesus, kita harus intim dengan Yesus. Bagaimana kita intim dengan keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita. Kita tahu karakter masing-masing pasangan, orang tua kita, keluarga dekat kita. Nah itu juga kita harus tahu maunya Allah seperti apa, maunya Yesus seperti apa. Kita harus intim dengan Yesus setiap saat, setiap waktu, sepanjang kehidupan kita. Jangan kita merasa tanpa Yesus saya bisa. Jelas firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, tak di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jelas firman Tuhan, dia dan amin. Yesus katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan pernah merasa kita hebat, kita karir bagus, usaha kita bagus, pekerjaan kita bagus, gaji kita bagus, kita mendapat harta materi berlimpah itu karena kekuatan kita. No. Semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Disambung ayat yang Galatia 6 ayat 3 dan 4 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Apakah maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi kita jangan merasa kita paling hebat, kita merasa orang lain di bawah kita. Orang lain tidak bisa apa-apa, kita yang hanya bisa kita. Kita harus melihat dulu, orang lain bisa, saya bisa, orang lain pun bisa. Jadi jangan merasa hanya saya yang bisa, hanya saya yang mampu, orang lain tidak. Marilah kita merendahkan hati kita, diri kita, untuk kita berserah terus pada Tuhan. Kita harus bergantung. Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Jadi kalau kita tidak mampu, berserah, bergantung pada Yesus. Jangan kita merasa sombong, kita mampu. Kita bisa eksis karena uang saya, karena relasi saya, karena media saya. No, pelayanan saya di media sosial, menjangkau jutaan orang, followers, itu semata-mata bukan karena saya, karena Yesus Kristus, soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Saya beritakan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tugas kita menuntaskan amanat agung Kristus. Dimanapun kita berada, kapanpun kita harus memberitakan kabar baik, kabar sukacita bahwa ada kasih, ada pengampunan, ada kekuatan bersama Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus. Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan kita merasa kita kuat Bapak Ibu. Tanpa Yesus kita kuat. Jangan kita merasa kita menyangka kita teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan sampai karena kesombongan kita, kecongkakan kita, akhirnya kita jatuh. Banyak tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami kejatuhan karena kesombongan. Saya katakan tadi, bagaimana Raja Nebukadnezar, Herodes, Goliat, Raja Usia, Lucifer, semua tokoh-tokoh Alkitab dibuang Allah, dibenci Allah karena kesombongan mereka. Mereka merasa paling kuat, paling hebat. Tokoh-tokoh dunia juga merasa paling lebih besar dari Yesus Kristus. John Lennon mati dibunuh karena merasa lebih populer dari Yesus. Marilyn Monroe, tanpa Yesus katanya dia bisa eksis. Saddam Hussein, Adolf Hitler, banyak contoh-contoh dunia karena kesombongan mereka dijatuhkan oleh raja sendiri atau di resimnya sendiri pada zamannya. Jadi jangan kita merasa kuat Bapak Ibu. Kecongkakan, kesombongan awal dari kejatuhan, awal dari kehancuran. Kesombongan bisa merusak hubungan kita. Kesombongan tidak hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga merusak hubungan kita dengan sesama. Orang-orang kadang-kadang bisa melihat kita,
Dengan si A sombong dia banget dia, nggak usah bergaul. Yang B dia rendah hati, kita bergaul dengan dia. Lebih nyaman kita, kadang-kadang saya juga merasa saya nyaman bergaul dengan orang-orang yang rendah hati. Bukan orang-orang yang merasa saya sudah lama di pelayanan, saya paling jago berkhotbah, saya paling kuasai firman Tuhan, saya bisa hafal ayat, ribuan ayat. Yang Yesus mau kerendahan hati kita, bukan kesombongan kita. Kita merasa paling lama di pelayanan. Kadang-kadang begitu saya temui. Wah, saya paling lama di pelayanan Pak Victor. Saya sudah 30 tahun, 40 tahun. Kamu masih baru kan? Saya memang masih baru. Sama-sama kita melayani Tuhan, Raja atas segala raja. Sama-sama pakai nama Yesus. Kalau pendeta A katakan seperti itu, saya katakan, saya dan Bapak pakai nama Yesus sama-sama. Jadi jangan merasa sombong karena kita hebat, karena kita sendiri. Oh no, sama-sama pakai nama Yesus. Yesus di atas segala-galanya. Jangan pernah kita merasa kita di depan Yesus. Yesus yang harus di depan kita. Yohanes 3:3 mengatakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Jangan kita pernah merasa sombong. Tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Kita akan kembali usai pariwara masih bersama Mutiara Iman Kompas TV Manado. Haleluya, haleluya. Masih bersama Mutiara Iman Kompas TV Manado. Masih bersama saya Pendeta Victor Arung Hadiningrat. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu di pagi hari ini. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Poin yang kedua ya saya ingin bahas dari 3 poin menyangkut kerendahan hati dan kesombongan, yaitu poin kedua, keindahan kerendahan hati Bapak Ibu. Kerendahan hati adalah sikap menyadari keterbatasan kita dan ketergantungan penuh pada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita terbatas, tanpa Yesus tidak bisa apa-apa. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Kekuatan kita, sumber penghiburan kita, sumber kekuatan kita, sumber segala-galanya. Yesus adalah jawaban kita. Yesus adalah penolong kita. Yesus setia. Yesus maha pengasih, maha pengampun. Terus menyertai kita. Di luar Yesus, kita kosong, nol, tidak bisa apa-apa. Saudara, dalam Matius 5:3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu, kontradiksi sekali dengan dunia ini. Dunia mengatakan, kalau Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Dunia mengatakan berbahagialah orang yang kaya, karena mereka bisa mengatur segala-galanya. Berbahagialah orang yang punya uang, punya harta, punya materi, punya pangkat. Mereka bisa mengatur segala-galanya. Tapi Alkitab jelas di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi perlu kerendahan hati kita. Jangan kita sombong, kita harus tersungkur di kaki Yesus. Bahwa kita tanpa Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita harus tersungkur di kaki Yesus, kita harus merendahkan diri. Kita harus berserah pada Yesus. Karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Kalau kita berserah, berharap pada Yesus, kita akan mempunyai kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan kita nanti kita mati baru ke sorga. Di bumi pun kalau kita ada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu kita merasa seperti di bumi, seperti di sorga. Kita harus menenangkan diri kita dengan penguasaan diri kita. Buah-buah roh yang ada di dalam kita, kita akan menjadi rendah hati. Lebih berharap pada Yesus, lebih bergantung pada Yesus, Bapak Ibu. Dalam Yakobus 4:6 mengatakan, Yakobus 4:6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi ia mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, jelas ini, Allah menentang orang yang congkak. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab Allah jatuhkan karena kesombongan mereka. Lucifer, Herodes, Raja Usia, Nebukadnezar, semua tokoh-tokoh Alkitab mengalami kejatuhan karena mereka tidak taat, karena mereka ingin menyamai Allah. Kita semua, saya berharap, mari saya ajak untuk kita lebih rendah hati lagi. Jangan kita berharap karena kita punya kedudukan, punya jabatan di pemerintahan, punya koneksi, punya harta, kita bisa mengatur segala-galanya. Oh no. Yesus menentang, Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kerendahan hati mendatangkan berkat. Tuhan berkenan kepada hati yang rendah hati dan hancur. Kerendahan hati membuka pintu berkat yang melimpah dalam hidup kita. Kita makin rendah hati, makin Tuhan berkati, makin Tuhan ubahkan. Di jelas ini katakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga.
bukan karena engkau punya materi, terus engkau bisa ngatur Tuhan. Kita harus rendah hati di depan Tuhan. Kita kejar Yesus. Dalam setiap kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, kita harus kejar Yesus. Perempuan pendarahan 12 tahun mengejar Yesus. Kita harus sungguh-sungguh kejar Yesus. Kita yakin bahwa Yesus sanggup mengubahkan hidup kita. Yesus sanggup memulihkan masalah saya. Yesus sanggup mendatangkan berkat buat saya. Yesus sanggup memulihkan pekerjaan saya, rumah tangga saya. Semua Yesus sanggup. Kita tidak bisa, tanpa Yesus tidak bisa apa-apa. Jadi mari pagi hari ini saya ajak untuk kita renungkan bersama-sama bagaimana kita harus rendah hati. Jangan kita pernah sombong. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan manusia. Karena manusia tidak bisa apa-apa. Hilang lenyap seperti uap. Yesus Kristus dahulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama, tidak berubah. Kita manusia tetap bisa berubah. Manusia bisa di politik bisa A jadi B jadi C, tapi bersama Yesus, Yesus tidak berubah. Yesus yang sama 2000 tahun lalu menyembuhkan, membangkitkan orang mati, memulihkan masalah. Yesus yang sama juga hari ini menyertai Bapak Ibu. Kuasanya tidak berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tetap konstan. Dia tetap stabil. Kita biarlah manusia jasmani kita makin berubah, makin merosot. Tapi manusia batinnya kita makin diubah. Hari demi hari harus bersandar, berseru pada Yesus. Merendahkan hati di kaki Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapak Ibu. Teladan Yesus Kristus dalam kerendahan hati. Yaitu Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. Yesus adalah teladan yang sempurna. Meskipun ia adalah Tuhan, ia rela merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Ia rela turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bagaimana Yesus dicaci maki, dihianati, diludahi, dipukul, disalibkan. Yesus hanya berdiam diri. Padahal dia raja di atas gelar raja. Dia sanggup, tinggal dia kode aja, malaikat serbu, binasakan umat prajurit Romawi atau umat Israel yang menentangnya. Tapi Yesus tidak lakukan. Yesus berdiam diri. Yesus berkatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kalau kita masih sombong dunia, masih merasa hebat, mungkin perkataan yang kita akan keluar, mungkin saya dulu berkata pada teman-teman, mungkin saya bisa berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu siapa saya. Itulah dunia. Kamu belum tahu siapa saya. Nah, ini yang repot. Dirinya ada sendiri, dia tidak tahu siapa. Masih tanya orang, kamu belum tahu siapa saya. Ini yang repot. Kita harus tahu diri kita sendiri bahwa kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Jadi mari, pagi hari ini, menjalani hari ini, kita harus tersungkur di kaki Yesus, cari Yesus yang utama. Kita harus merendahkan diri kita di kaki Yesus untuk kita terus diubahkan hari demi hari. Yang terakhir, kita harus memilih kerendahan hati. Praktekkan kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Yang kedua, siap menerima teguran dan kritik dengan lapang dada. Jangan kita protes kalau kita salah-salah. Jangan kita bantah. Orang kita kadang-kala suka membantah. Apalagi orang Manado. Nggak mau diatur, nggak mau diperintah. Mari kita terus merendahkan hati. Siap menerima kritikan, masukan apapun untuk kebaikan kita bersama. Melayani orang tanpa pamrih. Harus rendah hati, melayani orang tanpa pamrih. Siapapun. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi dimanapun kita membagi, bukan hanya dengan materi. Dengan kebaikan, dengan perkataan kita, dengan sikap kita, kita melayani Tuhan. Yang terakhir, mengucap syukur atas setiap berkat kita. Kita mengucap syukur apapun yang Tuhan kasih berkat 1000 hari ini, besok 5.000, 1 juta, 1 miliar, sama. Jangan kita merasa kita bisa lebih bahagia kalau kita memiliki uang miliaran. No, kita bahagia 1 juta hari ini, besok miliaran, sama bahagianya. Kalau kita bergantung pada harta, mamon, kita akan mentuhankan mamon. Kita merasa kita bahagia dengan uang miliaran. Kalau uang jutaan kita tidak bahagia. Ini yang Tuhan menentang orang-orang yang congkak, yang sombong akan mengalami kehancuran. Bapak Ibu, dalam Amsal 16:18 pada pagi hari ini masih sangat relevan untuk kita semua. Kesombongan adalah jalan menuju kehancuran, tapi kerendahan hati adalah jalan menuju berkat Tuhan. Mari kita periksa hati kita pagi hari ini. Hari ini, apakah ada kesombongan yang perlu kita buang? Mari periksa pagi ini, apakah ada kesombongan yang perlu kita buang? Apakah kita sudah hidup dalam kerendahan hati? Ketiga, apakah kita mengakui ketergantungan kita penuh kepada Tuhan? Mari, 3 poin itu kita koreksi. Dan kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, jangan kita sombong, jangan kita congkak.
awal kehancuran kejatuhan karena kesombongan kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa pada program Mutiara Iman Kompas TV Manado selanjutnya, di episode selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Mari kita tutup dalam doa sama-sama Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, kasih setiamu. Biarlah pagi ini kami Engkau ajarkan untuk kami tidak sombong. Kami harus rendah hati. Kami harus bergantung pada Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa Bapa. Hari ini kami berkomitmen untuk kami membuang sikap-sikap sombong kami, sikap-sikap congkak kami. Kami akan menjalani kehidupan kami dengan kerendahan hati kami. Kami harus tersungkur di kaki-Mu untuk kami sama-sama melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa depan kami, keluarga kami, pribadi kami, pekerjaan kami, usaha kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hari ini sampai selama-lamanya kami semua diberkati, dipulihkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus berkati.